الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد. أما بعد. الفصل الأول في أن العلم لا ينال إلا بالجد والاجتهاد. Bahwa ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan tanpa sungguh-sungguh. Artinya jika ingin berilmu, ya bersungguh-sungguh. Iqlam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu kullama syarufal mata lahu zada ta'abu fi bulubihi wan nasobi. Ketahuilah, kata pengarang kitab ini, bahwa semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin hebat sesuatu yang dicari, maka untuk mencarinya semakin sulit. Setiap seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, yang berharga, maka usaha pencariannya berbeda dengan mencari yang sifatnya remeh. Pengen lurus suka, tinggal metusin masjid, gawa arit, ini suka. Karena yang dicarinya rumput, tidak begitu berharga. Pengen mencari buah mangga gratisan, tinggal keluar aja tuh di halaman masjid, minta 1 atau 2, dapat mangga gratisan. Karena memang harganya mangga sekilo lagi 7.000, lagi murah. Pengen mendapatkan emas yang harganya berlipat-lipat dari mangga, maka usahanya berlipat, lebih susah, lebih berat, membutuhkan pikiran dan tenaga serta waktu daripada sekedar untuk mendapatkan rumput yang ada dalam masjid. Artinya kalau ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, usaha yang harus dilalui juga harus serius, memakan waktu, memakan tenaga, pikiran dan sebagainya. Maka semakin tinggi yang dicari, usahanya biasanya semakin bertenaga. Gampangnya gini lah, pernah sekolah semua. Kalau sekolah SD ya soalnya kayak itu. Kalau pengen ijazahnya SMP ya usahanya harus ditambah. Kalau ingin SMA ya usahanya dan susahnya nambah lagi. Karena yang dicarinya lebih tinggi daripada sekedar SD. Ini logika. Wala tunalul ma'ani illa bisyikil anfus. Dan sesuatu keluhuran tidak bisa diperoleh kecuali dengan jiwa yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala qala la yastata'ul ilmu bi rahatil jismi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yastata'u, tidak didapatkan al-ilmu birohatil jismi, dengan fisik yang nyantai. Artinya nyantai itu
Jero rumah, beli metu, beli setitik, beli mangkat misalnya, tompong setitik, mandek, ngantuk sedikit, kalah oleh ngantuk, termasuk anak bola bikin mangkat misalnya. Nah, la yastatu'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan ongkang-ongkang hanya duduk-duduk di rumah dan sebagainya. Sekarang ada orang-orang yang membantah tausiah atau pengajian dengan Google. Untuk apa ngaji rajin-rajin ini? Di sini semuanya ada. Bilangnya gitu sambil nunjukin HP. Apa ngaji-ngaji ini? Di sini semuanya ada. Bapak-bapak istiqomah enggak buka pengajian di HP? Enggak. Ngaji tiap waktu enggak? Enggak. Yang dibuka HP isinya apa? Grup WA. Isinya apa? Nah, guyonan, ada bebek notol, anjing, isinya gitu tuh. Ya gitu ngaji. Oleh karena itu, ilmu tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha serius. Imam Syafi'i diceritakan ketika mencari ilmu oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Syafi'i, saya membagi malam menjadi 3. Sepertiga malam untuk ilmu, sepertiga malam untuk istirahat, tidur, dan sepertiga malam untuk ibadah. Dan itu dilakukannya belasan tahun. Kalau sepertiga malam anggap saja dari maghrib sampai dengan jam 10 malam atau jam 9, dia tak khusus kepada ilmu. Jam 9 atau jam 10 istirahat tidur karena mata dan seluruh fisik kita punya hak untuk istirahat. Sampai jam 3 misalnya atau jam 4. Setelah jam 3, jam 4 bangun untuk ibadah kepada Allah. Dan itu dilakukannya panjang sekali Imam Syafi'i melakukan itu. Maka tidak sia-sia, hasilnya hebat, luar biasa. Karena memang mau mengorbankan mata yang arif, badan yang lesu, pikiran yang capek, dan sebagainya. Selain itu juga syarat-syarat non-fisik harus dilakukan. Bersih hati, niat yang baik, dan seterusnya. Nah, maka kata Rasulullah SAW, la yastatu'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan santai. Nggak bisa. Kalau sudah tua gimana? Jangan putus asa. Kalau misalnya tua ngaji, untung masih ada kesempatan ngaji. Nggak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Karena ngaji itu tidak wajib hafal, tidak wajib pinter. Ngaji itu tidak wajib hafal, tidak wajib pinter. Yang wajib adalah datang. Dan itu sifatnya fardhu ain. Maka mencari ilmu tidak bisa disantai-santai. Artinya harus ada usaha yang serius untuk mendapatkannya. Semakin tinggi sesuatu yang ingin kita peroleh, maka tenaga, pikiran yang harus kita lakukan juga semakin berat. Itu logis. Qala Badi'uz Zaman rahimahullah. Badi'uz Zaman ini julukan, namanya adalah Al-Adib Al-Fa'iq Abul Fadl Ahmad bin Husain bin Yahya Al-Mahdani. Hidup pada tahun 358 Hijriah. Julukannya Badi'uz Zaman. Beliau berkata, "I'lam annal ilma badi'ul lisan, ba'idul marad, la yudriku bis-siham, wa la yura fil manam." Ilmu itu tidak diperoleh dengan
tidak didapat karena dibagi, nggak bisa. Wala yurofil manam, dan tidak diperoleh, didapat dengan sambil tidur. Artinya wong akeh turu pengen duwe ilmu. Ilmu itu tidak diperoleh dengan cara dibagi. Maksudnya dengan cara dibagi, sebut saja misalnya saya punya ilmu atau guru kita punya ilmu. Tidak bisa ilmu ini diperoleh oleh santrinya, oleh jamaahnya sambil membagi. Itu tidak bisa. Gampangnya misalnya, kalau saya dulu pernah ngaji, misalnya ilmu nahwu, ngaji jurmiyah, naik ke atas namanya ilmu nahwu imriti, naik ke atas lagi mulhatul i'rab wa itul i'rab, kemudian naik lagi alfiyah. Misalnya kalau saya ngaji itu, saya kan gak bisa bagi-bagi ilmu saya pada anak saya. Nih, sirado ilmu ini gak bisa. Anak saya kalau pengen bisa ilmu itu dia ngaji. Tidak bisa dibagi-bagi seperti saya punya uang. Misalnya punya uang 1.000 dibagi 300 perak, 300 perak. Enggak seperti itu. Nah, ilmu itu tidak seperti itu. Ilmu itu tidak seperti itu. Wala yurofil manam, dan ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan santai sambil tidur. Misalnya teman saya dulu dari Pekalongan, itu ngajarin saya ngaji rim, kita ngaji ilar ruh, sih kepriben. Puasa sekian hari, nanti kita panggil Imam Ghazali, nanti Imam Ghazali datang di hadapan kita ngaji dengan kita. Saya bilang, beri percaya. Beri percaya. Dia ngomongnya gitu. Anaknya masih muda, dia ngaji bareng dengan saya dulu di pondok pesantren Al Asriyah. Ngajarin saya, Rin, kita ngaji ilaruh. Ngaji ilaruh itu ya. Kita panggil Imam Ghazali setelah kita puasa, nanti kita ngaji berhadapan dengan beliau mendatang, kita pegang kitab beliau. Saya bilang, boleh percaya. Ngaji itu jadi seperti yang disebutkan oleh kitab ini. La yurofil manam, tidak bisa diperoleh sambil santai, sambil tiduran. Wala yurosu anil aba, dan ilmu itu tidak bisa diwariskan dari orang tua ke anak-anak. La yurosu anil aba, dan tidak bisa diwariskan dari ayah-ayah. Halaman 136. 136 garis pertama. Oleh karena itu, jarang sekali seorang ulama yang alim soleh luar biasa kemudian bisa dididik soleh alim luar biasa oleh ayahnya, itu jarang sekali. Bahkan bisa disebut nggak ada kayaknya. Yang saya tahu orang alim dididik sendiri itu satu saja, Kang Aksin. Kang Aksin, bukan Aksin aja nama. Aksin Syifa Akil, anak Kiai Akil, adiknya Kiai Mustafa Akil. Beliau itu enggak ngaji di mana-mana. Ngajinya di beliau aja, di Kiai Akilnya, di pondok Tempet, karena punya keterbatasan fisik. Beliau pernah jatuh, kemudian cacat sehingga jalannya juga repot dan cacatlah fisiknya nakut cacat, tapi dan sekarang udah wafat. Beliau aktif, waktu itu ahli fikih. Nah, yang saya tahu ada seorang yang alim kemudian ngaji diajari bapaknya, itu saja pesantren. Selebihnya bakal kiai punya anak diajar dia ya lawan, ya angel, ya beli. Oleh karena itu alimnya dididik oleh orang. Yang dari Cirebon dititipkan ke Jawa Tengah, dan Jawa Tengah dititipkan Cirebon. Oper saja begitu bakal. Santri-santri itu begitu. Orang Cirebon kalau pengen alim ya Sarang, Lirboyo, Pelosok,
Jombang, Langitan. Sekarang yang terbaru Jepara dengan metode amsilatidnya, Kudus, Demak. Dari sananya ke sini, Ciwaringin, Buntet, Kempek. Kalau dulu Winong, lagi apa tadinya masih ada, itu populer banget. Kalau ke Sumber ya Kiai Nasir. Dulu Pleret ada ulama besar di Sukunsari. Sampai Kiai Kempek, Kiai Gedongan tuh dulu ngaji ke situ. Sekali lagi ilmu itu tidak bisa diwariskan kepada anaknya nih nggak bisa begitu. Sekarang nggak ada tuh penerusnya bocah-bocah yang ya kayak kita aja. Maka keulangan sekarang karena memang ilmu tidak bisa diwariskan. Artinya tidak bisa diwariskan. Orang pengen mewarisi ilmu itu ya kudu ngaji. Tidak bisa sambil tidur, tidak bisa sambil santai. Semakin tinggi ilmu yang ingin diperoleh, maka usaha yang dilakukannya harus serius, lebih serius. Bahkan tingkat kesusahannya berbeda dengan tingkat kesusahan sesuatu yang ringan. Gampangnya gini, gampang. Kalau hanya ingin tahu apa yang disebut kalam, itu setengah jam selesai. Al-kalamu walakul muraqabun mufidu bilwati. Bab kalam, Jurmiyah, cilik, kecil. Tapi kalau pengen lebih tinggi, lebih hebat, ngaji alfiyah. Zaman dahulu ngaji alfiyah itu syaratnya harus hafal 500 nadom dulu. Santri yang mau ngaji kitab alfiyah itu harus hafal separuh kitab dulu. Nadoman 500 nadom baru diizinkan ikut ngaji. Berarti semakin tinggi yang ingin dicapai, maka semakin butuh pikiran, butuh waktu, butuh tenaga. Jadi kalau begitu, ini kata kitab ini, bakal pengen lumayan ilmunya ya ngaji singgi yang gampangnya gitulah kalau bahasa Cirebonnya. Bakal pengen ilmunya lumayan ya singgi yang ngaji. Sebab ilmu itu wala yurosu anil aba, tidak bisa diwariskan dari ayah-ayahnya. Harus ada usaha, harus ada taklim, harus ada ngaji. Wal a'mam, dan dari paman-pamannya, abang-abang misalnya, bapak ibunya misalnya ulama besar, kemudian rumahnya pluk nggak bisa begitu. Gampang contohnya gini. Kalau di Kempek ya Akil itu anaknya sukses semua Pak, keilmuannya. Profesor Dr. Said Akil Siroj. Tidak dididik sendiri oleh Kiai Akilnya, dididiknya di mana? Di Krapyak, Yogyakarta. Kemudian di Sarang, Mbah Memun Zubair. Kemudian pernah di Tegalrejo. Setelah itu dididik oleh orang di Mekah sampai dengan doktor. Kemudian dapat gelar profesor dalam bidang akidah tasawuf. Adiknya Kiai Jafar dididik di pelosok di Tegalrejo. Orang yang mendidiknya. Adiknya lagi sama. Ki Mustafa Akil dididik di Sarang. Dapat anaknya Mbah Memun Zubair Mbah jadi menantunya. Anak-anaknya sekarang Pak tidak dididik sendiri, dititipkan ke orang lagi. Maka begitulah, puter-puter begitu. Dari sini taruh sana, di sana ya taruh di sini Pak. Putar. Artinya ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan cara diwariskan seperti itu. Yang bisa diwariskan adalah kitab, buku. Ini seperti ini misalnya nih, nanti kan diwariskan, bro. Tetapi tidak langsung otomatis ilmu itu pindah. Maka kata para ulama, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada dalam dada, bukan dalam kertas. Kalau ini mah catatan ilmu. Bahkan wong mati, ya wis. Oleh karena itu untuk menciptakan ulama yang besar itu panjang sekali perjalanan. Panjang sekali. Nah, ini kitab menerangkan kepada kita. Gampangnya lamun bahasa kedalu, bakal pengen pinter ya semua kalau ngaji. Kira-kira begitu. Tuh.
Wa inna ma huwa, ilmu itu syajaratun la tasluhu illa bil qars. Minangka pohon yang pohon itu tidak akan diperoleh dengan baik kecuali melalui tanam terlebih dahulu. Wala tughrasu illa fi nafsi, dan tidak bisa ditanam kecuali dalam hati. Sebab ilmu itu adanya di hati. Wala tusqa illa bidarsi, dan tidak bisa disirami ilmu itu illa bidarsi kecuali dengan didaras, dipelajari. Maka al ilmu bidarsi qoma wartafa. Ilmu itu dengan didaras qoma akan tetap, wartafa dan akan berkembang semakin tinggi. Maka beruntung sekali yang masih sewaktu-waktu bisa menghadiri majlis. Dan hadiri majlis di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Hadirlah majlis sebanyak-banyak. Tapi kalau bisa hindari majlis yang suka mencaci maki orang. Nanti membentuk kita menjadi orang hasud, membentuk kita menjadi orang sombong, walaupun dalil, walaupun sambil dalil. Kalau bisa menahan diri, hindari majlis yang isinya memaki-maki sesama muslim, walaupun mereka memaki-makinya sambil dalil. Klik YouTube, Pak. NU itu sesat, Muhammadiyah sesat, Al-Wasliyah sesat, apa mana? Al-Irsyad sesat. Wong sesat kabeh. Dalil lagi. Terus dalil dibuka dalilnya, kata dianya. Kalau lamun ceramahnya ning kene saya bertanya. Lamun ning kene kan mau nang YouTube. Mas, sampean merasa lebih pintar daripada Mbah Hasyim Asy'ari? Enggak akan bisa jawab ya. Karena dia ceramahnya di kelompoknya. Kalau ditanya, sampean merasa lebih pintar dari Mbah Hasyim Asy'ari? Jawabannya susah. Sampean merasa lebih pintar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Susah jawabannya. Kalau misalnya persis apa merasa lebih pintar daripada A Hasan? A Hasan itu ulama yang hebatnya persis itu. Ahli hadis, ahli tafsir, ngarang tafsir, dan beliau teliti sekali dari persis. Maka hindari majlis-majlis yang isinya mencaci maki orang, karena dengan disadari atau tidak disadari kita sedang dibentuk menjadi orang yang hasud, yang sombong. Orang sama-sama muslim, tapi kalau memandang orang seakan-akan orang salah. Alhamdulillah saya dididik oleh kiai-kiai yang santun, yang namanya Kiai Haji Abdul Aziz, guru saya di Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Masya Allah, tidak nampak ilmunya yang alim, walaupun dia alim, tapi akhlaknya, semua orang mengakuinya. Adem kalau lihat dia. Saya dididik oleh Kiai Haji Abdul Jabbar. Orangnya kalau lewat ke sini, Pak, enggak nampak sebagai ulama, tidak nampak sebagai orang kaya. Beliau kaya sekali. Wong kana ukuran kaya itu balongnya akeh, Pak. Balong. Kalau di sini kan deposito ya. Kalau di sana balong, Pak. Kalau Losari itu, Ki Sumbar itu balongnya banyak, puluhan hektar. Kalau di kampung saya punya balong 2 hektar itu sudah menengah. Kalau sudah di atas 5 hektar itu kaya. Kalau di kampung saya, kalau punya sawah 2 hektar sudah tingkat menengah. Tapi kalau sudah 5 hektar ke atas sudah kaya. Beli mobil itu cepat. Nah, bau istilahnya. Tapi kalau lewat ke sini, Masya Allah, Gusti, dia sangat luar biasa dan tidak nampak sebagai orang yang alim. Orang mondok pesantrennya 26 tahun, Pak. Mondok 26 tahun. Nah, kalau di Cirebon, Pak, orang alim itu Kiai Masudi. Itu Kiai Masudi ya. Kiai Masudi itu ke Kleret Selatan sedikit, belok kiri. Ada tulisan Pondok Pesantren Tarhuda, tapi bukan pondok itu. Dia rumahnya di pinggir kuburan. Kiai Masudi itu alim Cirebon. Beliau itu mondok di pesantren Kaliwung 20 tahun lebih.
Dulu salah satu orang yang di sini dimintai izin Buya Yahya ketika Buya Yahya baru pertama kali datang ke Cirebon minta saran-sarannya ke beliau karena beliau kiai sepuh. Beliau kan ketika ke sini mendekat dulu ke kiai-kiai sepuh-sepuh yang ada di Cirebon, silaturahmi, mengenalkan diri dan sebagainya. Salah satunya lebih. Kemudian orang alim lagi, Kiai Haji, jam hari, bukan jam bulan. Ada jam ke jam. Bukan yang punya pesantren Abu Mansur, bukan. Yang punya Al Istiqomah, Planet Love, itu paling luar biasa. Kiai Sarang itu anaknya dititipkan privat di situ. Itu alim lagi. Alim. Iya. Itu alim itu. Alim luar biasa. Saya mengaji bengi. Ya? Apanya? Gak ada pesantrennya. Ada yang pindah ke sana, ke utara, ke daerah apa itu? Ke masih ke utara ada. Dikelola oleh anak menantunya. Itu alim luar biasa. Ngajinya kitab Sahih Bukhari kalau malam. Hanya ngajinya bis masa takabil lah karena penulisan dia. Ngaji jam 10 sampai jam 4 sore esok. Golongan begini. Seperti kalau golongan kita sih seperti dadi. Saya mau ngaji ke sana, ngaji apa? Tafsir Munir, melu pinggir tok. Terus berisi dah terus ya. Apa sih? Orang bisa kan sih ngaji mulai sih. Ngaji mulai jam 12 Pak. Selesai jam 4 pagi. Wis duduk golongan itu, duduk kelas itu, bukan makomnya, bukan makom. Alim beliau, alim luar biasa. Itu kalau Cirebon ya, kalau Cirebon sebelah sini. Nah, saya termasuk hormat sekali kepada mereka. Dan ternyata untuk mendapatkan makom yang sangat tinggi seperti itu, usahanya tidak sambil santai. Wala tuhassulu illa bistinadil hajar. Ilmu itu tidak bisa diperoleh illa bistinadil hajar kecuali dengan menyadarkan diri kepada batu. Artinya apa? Jangan memanjakan badan dulu ilmu je. Turwe bapak orang yang kasur balik pesantrennya. Lah masa ada dia beli kamu? Bapak bocah beli mukoran biasa ya bapak bapak. Saya di sekolah saya ketua program tahfidz. Saya dengan teman-teman mendirikan program tahfidz di Cirebon 1 sudah 13 tahun. Dan lumayan. Guru-gurunya bukan saya, kalau saya pengurusnya saja. Gurunya muridnya Mbah Arwani dari Kudus. Maka keluaran tahfidz Cirebon 1 itu lumayan. Karena gurunya semuanya punya sanad. Dari muridnya Mbah Arwani Kudus ngaji kepada Mbah Munawir Prapyak. Kalau guru besar tahfidz itu Mbah Munawir Prapyak se-Indonesia, itu guru besarnya. Termasuk Kiai Umar Kempyak itu muridnya Mbah Munawir Prapyak. Mbah Munawir Prapyak dari Arab, dari sana. Nah, cerita itu maksudnya begini. Santri saya di sekolah itu ada 60 dan tidak bisa lebih, 60 saja. Nanti keluar 20, nanti seleksi lagi 20 orang. Keluar karena nggak punya asrama. Ada kelas-kelas kosong dimasukin aja, dimanfaatkan untuk itu. Yang sukses menghafal sampai dengan yang lembek itu 2 juz 3 tahun khatam hafal. Yang sedang 6 juz sampai 7 juz hafal. Yang rada gesit sampai dengan 13 juz, 15 juz 3 tahun hafal. Yang luar biasa sampai dengan 27. Pernah sampai 27 juz. 3 tahun di sekolah saya. Nginep di situ. Ya selama. Dan yang begitu tuh mohon maaf, orang miskin. Yang puyeng sedikit enggak pulang. Tahu mangan pakai orek, orang tuanya enggak ribut.
Ya loh, kok tidurnya ngelemprak ya? Orang tuanya nggak gelisah. Yang gagal siapa? Lah calang gue petang teman anak kita nih gini kepribe, nih baru gue balik. Lah ya Gusti, gimana nih mungkin ada orang? Iya, peluru dewek korek Gusti. Ini mau mati tinggal cetol ayam orang. Gusti, sulam sih. Anak bocahku yang satu detik ke balik. Lah, ya banyaknya orang kaya itu gak jadi loh Pak. Yang jadi itu orang miskin. Karena orang tuanya emang gak ngaji dia mau orang itu. Ngaji bakal pengen enak kan perlu di hotel. Ada yang muda tuh ke saya, Pak ini gimana fasilitasnya begini fasilitas. Masa gua nggak ngapalin Quran begini, gua nuntut macam-macam Pak ke saya. Saya yang manduk aja. Iya Bu, kemampuannya seperti ini. Bapak ini kan harusnya begini. Wah, barang musdawah mulai takut. Ibu, kayak apa yang bagusnya di mana? Itu misalnya di sana. Ibu mau nggak seperti sana? Mau. Ibu, nanti masuknya 20 juta ya. 1 bulan 2 juta. Nanti fasilitas anak ibu kan saya perlu sekali. Yang sekolahnya ini gratis sih. Gratis Pak. Mau sekat sebulan. Tapi manjer saya itu 50.000 nuntut fasilitas. Lah, anak saya di Krapyak Pak, SMA 1 SMA Alimaksud Krapyak itu enggak mewah-mewah banget. Masuknya sekarang sudah 24 juta, SPP-nya 2 juta 2.400.000 1 bulan. Enggak mewah-mewah banget. Ini kayaknya saya kata pengen pun tuh gara-gara ngomong Jawa ini harus begini dan sebagainya. Barang pula yang rokokan wis pegel, wis manduk-manduk bae sing mau beli manduk-manduk. Ibu pengen kaya apa pondok? Kaya nih kalah kamu kan. Ibu mau tak mau akan saya penuhi Bu, tapi ibu masuknya 20 juta ya. Bayarnya masuknya 20 juta dan SPP-nya 2 juta per bulan. Insya Allah akan saya penuhi Bu seperti itu. Ini kayaknya gratis. Tuh. Wis, balik maning. Maka Bapak Ibu yang saya ibu bapak, kudu tegel. Tuh. Maka kata pernyataan Imam Haddad ini, wala tuslahu illa bil ghursi, wala tuhassalu illa bistinadil hajar. Tidak akan diperoleh kecuali nyandarin batu. Maksudnya aja dimanjakan. Waftirosil madar, bahkan alas tidurnya madar. Madar itu tanah yang kasar, tanah keras. Yang luru ilmu pengen kasure empuk kayak nih hotel, mantale dan sebagainya. Biasanya kamu kan bidadi biasanya bidadi. Tuh, oleh karena itu, nah kita sudah kelewat, kecuali yang masih muda, kita sudah kelewat. Maka kita semua paling tidak pada ngaji. Jadi ngaji tempat begini tuh Pak, ini mewah banget tuh Pak. Ini mewah banget kan? Ada AC, ada kipas, ininya empuk, juga jamuran bisa. Ini ngaji mewah banget. Saya sesungguhnya tidak khawatir kepada jamaah, saya khawatir malah kepada ketua DKT. Maksudnya khawatir putus asa, khawatir pegel, takut pegel memfasilitasi orang ngaji. Luar biasa memfasilitasi orang ngaji sebetulnya pahalanya. Karena memfasilitasi orang yang ngaji. Kata Rasulullah SAW, kita itu fi sabilillah hatta yarji'a. Kita ini menghukumi orang yang berjihad di jalan Allah sampai kembali lagi. Maka sama saja dengan memfasilitasi orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya 23 mahasiswa seperti ini. Ada 3 yang berhenti. Yang berhenti ternyata bukan sayanya, yang punya tempatnya. Usulah Pak Ustaz, Kang Haji wong kuwen bae. Putus asa ning jamaah.
Sinta kayak kuwen-kuwen bae. Padahal gua ngomong, Pak, bakal ngaji karo kula, pitu iku akeh. Istiqomah. Papatku akeh. Setugel dia ngaji asal katon uang. Kalau dengan saya setugel dia ngaji asal katon uang. Saya lebih menghargai 1, 2, 3 orang tapi serius pengen ngaji daripada yang akan tapi luwe rame. Maka pengajian itu segini itu banyak, ini segini itu banyak pengajian. Saya takut ketua DPM putus asa. Wong kene iki lah pasti ngaji, si ngaji wong Jawa api. Badr putus asa begitu. Memfasilitasi orang ngaji itu yang biasa. Kalau saya maklumi itu, kalau elit itu ya dengan diri pula kalau ya sih BT, Google dan sebagainya. Tapi kalau nonton bola di training, wis hukum alam. Bakat elit yang boleh usung. Jadi hidup itu waktu itu kawan duit kepada kalau sudah masuk ya istirahat. Padahal ngaji itu cuma seminggu sekali. Ya wong kanak-kanak karo wong kena gedhe. Wis balik maning. Jadi harus ada usaha serius. Ini pasal ini untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi, usahanya harus lebih serius. Kalau saya kecil dulu tidak hanya rajin menghafal, tapi juga rajin tirakat. Dan itu orang sejarahnya gitu semua loh. Saya datang ke Gempek nitipkan anak saya. Ya Gempek. Murtad anak saya di yang laki di Bumi Ayu 4 tahun. Saya cabut 3 tahun di Buntet supaya dapat ilmu orang Cirebon. Kemudian saya tanya-tanya, di sini ada nggak kiai yang santrinya sedikit dan ngajinya di tangan sendiri? Ada Pak, sabarannya Kiai Amir. Nah, kita lihat di mana? Survei. Mulai di santri, kang kiai yang beli akeh ngaji di tangan dia. Langsung. Ada Kiai Amir, pokoknya santri pinter kayak apa bakal ini kudu ngaji Quran dingin di Kiai Amir. Ngaji kitab dasar kudu di Kiai. Lah iya kita boleh. Pokoknya si rampung Bumi Ayu. Mau santri 7.000 santri 7.000. Kakek uang. Nah, Kiai Amir cerita. Dulu Mbah Mukoyim mau mendirikan Buntet itu puasa 9 tahun. 3 tahun puasa untuk tanah kayaknya sih. 3 tahun untuk keluarga, 3 tahun untuk santri. Maka yang nyantri di Buntet orang usah puasa mani, wis dipuasai ding Mbah Mukoyim selama 3 tahun. Beliau 9 tahun puasa. Maksud saya begini, ternyata ingin sukses itu wong tua tirakat, Pak. Tirakat ya puasa ya sujud ya donga beli mandang satu. Kemudian Kiai Munawir Rafiq Mbah Munawir. Orang tuanya pengen punya anak yang hebat. Itu puasa dan kalau malam tirakatnya di atas sungai. Ini banyak kumpul sambil wiridan. Kemudian katanya beliau mendapat apalah antara sadar dan tidak ada suara orang senang-senang anakku gue sira bakal alim-alim hafal Quran kabeh. Hafal Quran kabeh. Artinya wong tua tirakat, anggere tirakat. Wong tua ya donga, wong tua ya puasa, wong tua ya wiridan, wong tua ya tahajud. Dan begitu yang saya dengar, orang-orang sukses ternyata wong tua tirakat. Berarti bakal pulang harus sampai pengen anaknya benar tirakat, Pak. Tirakat itu ya anak puasa, anak duhae, anak tahajud, anak doae, anak sholawatane, anak wiridanya, dan doakan itu anak sebut namanya. Sebut namanya. Maka
usaha batiniah. Ada usaha batin. Wis untuk pengajian jam 6:30 aja dawa-dawa sebagai anak bola. Baca anak bola. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.